Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, pada pengembangan diri MIPA hari ini, anak-anak kembali Pak Guru ajak untuk mengingat bagian-bagian dari bunga atau komponen-komponen bunga. Nah, untuk itu persiapkan diri anak-anak dan di akhir sesi nanti kita akan mencoba untuk belajar menggambar bagian-bagian bunga yang anak-anak telah pelajari. Nah, anak-anak masih ingatkah anak-anak dengan komponen-komponen bunga yang pada minggu lalu sudah kita pelajari bersama? Nah, sekarang kembali Pak Guru ingatkan beberapa komponen-komponen penting yang ada pada bunga. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Nah, langsung saja untuk komponen-komponen bunga yang utama itu biasanya terdiri dari 7 buah komponen. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah tangkai bunga. Nah, tangkai bunga sendiri itu memiliki fungsi yaitu sebagai penopang bunga dan penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Nah, kemudian bagian yang kedua setelah tangkai bunga itu ada bagian dasar bunga. Nah, bagian dasar bunga itu terletak di bawah bunga ya. Nah, bagian dasar bunga sendiri itu memiliki kegunaan yaitu sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lainnya. Nah, jadi penting sekali ya perannya yaitu sebagai penopang seluruh dari bagian-bagian bunga. Berikutnya, setelah bagian dasar bunga, itu ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini, yang ini itu memiliki fungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Nah, pernahkah anak-anak melihat bunga yang belum mekar? Nah, jadi fungsi dari kelopak bunga yang ini adalah untuk melindungi mahkota bunga saat masih dalam keadaan kuncup. Nah, itu ya. Berikutnya kita naik lagi ke atas. Nah, bagian yang ini. Nah, ini adalah bakal biji ya. Yang di sini ini adalah bakal biji, di mana bakal biji ini merupakan calon buah yang nanti setelah terjadi penyerbukan melalui putik kemudian turun ke bawah, maka bakal biji ini akan berkembang, akan menjadi buah. Nah, fungsi atau kegunaan dari bakal biji itu adalah melindungi sel-sel telur dan sebagai tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Ya, nah jadi itu fungsi dari bakal biji. Berikutnya kita naik lagi ke atas. Nah, yang ini ya. Nah, ini merupakan ya yang ini ya, benang sari. Nah, yang ini adalah benang sari, di mana benang sari mungkin anak-anak sudah tahu yaitu sebagai alat kelamin jantan dari bunga yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Nah, tangkai sari atau kepala sari ini berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Nah, jadi kalau anak-anak bisa lihat yang ini yang namanya tangkai sari, kemudian ini yang namanya kepala sari. Nah, fungsinya Pak Guru ulangi sekali lagi adalah sebagai alat kelamin jantan pada bunga ya. Kemudian kita naik lagi. Nah, yang ini ya, mahkota bunga. Nih Pak Guru lupa tadi nyebutin mahkota bunga. Mahkota bunga adalah biasanya itu adalah bagian bunga yang paling mencolok warnanya. Nah, memiliki warna yang menarik untuk memikat kupu-kupu dan serangga lainnya agar membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Ya, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya, paling atas yaitu adalah putik. Nah, putik memiliki fungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik atau tempat penyerbukan terjadi dan tangkai putik. Nah, jadi ketika proses penyerbukan, serbuk sari dari benang sarinya ini terbang hingga di kepala putiknya ini. Nah, kemudian dari sinilah nanti serbuk sarinya itu masuk membuahi sel telur yang ada di bakal biji. Nah, sehingga disinilah terjadi proses pembuahan yang nantinya akan berkembang menjadi buah. Nah, pada tanaman. Nah, jadi seperti itu aja penjelasan Pak Guru tentang komponen-komponen bunga seperti pada minggu lalu.
Nah, sekian untuk pengembangan diri hari ini. Untuk tugas anak-anak di rumah, silakan anak-anak buat gambar bagian-bagian bunga seperti yang ada di belakang Pak Guru ini. Silakan anak-anak tulis apa saja nama-nama komponen bunganya pada kertas gambarnya. Untuk tugas, nanti silakan anak-anak kumpulkan pada saat anak-anak mengikuti PTM ke sekolah. Terima kasih anak-anak. Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.